Flobamora, tanah airku yang tercinta, tempat beta dibesarkan ibunda. Meski sudah lama jauh dirantau orang, beta ingat mama janji pulangi. Biarpun Tanjung Teluknya jauh terpele nusaku, tapi selalu terkenang di kalbuku. Anak Timor main sasando dan menyanyi boleh-lebo, rasa girang dan berdendang pulangi. Rasa girang dan berdendang pulangi. Penyanyi. Mendengarnya tuh seperti rindu kampung halaman juga, walaupun beda pastilah. halaman. Karena ini sepertinya memang menggambarkan sebuah kerinduan akan kampung halaman gitu akhirnya. Ini lagu-lagu anak Perantau dari Flobamora gitu. Oke, selamat datang di Kaminside Kompas TV Banjarmasin. Sehat semua ya, ada Bapak Theophilus Ruwing selaku Ketua Flobamora, Ketua Umum Flobamora Kalimantan Selatan. Terus ada Pak John Antonius Ferry Role ya Pak ya. Dari Wakil Ketua 1 Panitia nanti HUT Flobamora Kalsel yang ke-21 Betul. Ya, Pak. Nah, kemudian yang paling cantik sendiri ada Ibu Ana Trombine. Trombine. Bataris Panitia HUT Flobamora Kalsel yang ke-21. Sehat semua ini. Aman. bebas COVID. Bebas COVID, alhamdulillah. Panitia pandemi sudah berlalu ya. Selesai dan semoga saja semuanya juga apa saja yang terpisahkan, apa saja yang terenggangkan gara-gara pandemi ini semakin bisa kita kembalikan, rukun dan rekatkan kembali. Ya. Sekarang soal Flobamora ini Pak. Ya. Silakan ya. Ini sih Flobamora itu ambilan mungkin dari daerah mana atau kepanjangannya apa gitu. Yang kita pengen mengenal dulu Flobamora itu apa? Mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin masih asing gitu. Baiklah, mungkin sedikit saya cerita sekilas Flobamora. Flobamora ini sebenarnya adalah 4 pulau besar, yaitu terdiri Flores, Ba-nya itu Sumba, Mor-nya itu Timor, dan A-Alor. Jadi Flobamora itu Flores, Sumba, Timor, Alor. Di mana 4 pulau ini yang merupakan dasar untuk terciptanya lahirnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, para founding fathers melihat bahwasannya dengan pulau besar ini tentunya kan banyak suku budaya yang ada di situ dengan keberagaman yang ada. Akhirnya para founding fathers untuk mempersatukan sehingga kita merasa bahwa kita adalah warga negara NTT, lahirlah kata Flobamora ini. Ini seiring dengan lahirnya Provinsi NTT tahun 1958. Itu arti Flobamora yang sebenarnya. Nah, kaitannya dengan keberadaan di Banjarmasin sini, Mas. Nah, para sesepuh kami ini sebenarnya tahun 60-an sudah ada di Banjarmasin, sudah ada yang mendahului kami. Nah, seiring dengan berjalannya waktu tentunya pasang surut selalu ada karena perkumpulan ini selalu kita usaha untuk hadir. Tapi ternyata dengan berbagai macam kepentingan akhirnya tidak ada yang bertahan lama. Nah, baru tahun 2002 ini
ini masih saksi hidup dengan saya sama adik ini, artinya kami Hidup ya. kami mencoba untuk membangun eksistensinya. Nah, misi kami sebenarnya sederhana waktu itu, bahwasanya dengan semangat kekeluargaan kami membangun kebersamaan dan persatuan demi kesejahteraan warga Flowomora itu sendiri. Itu sangat sederhana. Demikian pun kegiatan. Nah, itu kami mulai dari tahun 2002. Makanya kenapa baru sekarang umur yang ke-21 tahun. Ya. Nah ya, syukur alhamdulillah mulai sejak tahun 2002 itu perkumpulan kami ini bukan berkembang tapi selalu hadir. Selalu hadir di mana-mana dalam setiap kegiatan. Nah, pada yang untuk ulang tahun yang sekarang ini, kenapa kami membuat sedikit besar? Karena para junior yang tahun 2002 masih bayi, sekarang kan mereka sudah junior. Jadi misi kami itu mau memperkenalkan. Ini loh, Flowomora yang sebenarnya ini kamu lahir besar di Banjarmasin. Tapi adat budaya kamu yang aslinya ini. Yang ini yang mau kami tonjolkan dalam expo ini. Yaitu jadi kembali lagi arti Flowomora itu sebenarnya singkatan dari 4 pulau tadi. Lah itulah sejarah kami, menjadi moto kami untuk tetap bersatu dimanapun kami berada. Apa sebenarnya yang menarik atau melihat kalau kita perantau tuh pasti rindu akan banyak hal dari kampung halaman. Kira-kira di dalam kegiatan Flowomora sendiri, apa Kalimantan Selatan itu apa sebenarnya yang sering dilakukan? Mungkin silakan siapa saja. Mungkin silakan dari ketua Ayo, bisa. John. Jadi memang kami setelah berkumpul kan seperti apa yang Ketua Umum sampaikan, memang Flowomora itu memang berdiri sudah lama, sebenarnya mulai tahun 54-an sudah ada sebenarnya. Tetapi ya karena pada saat itu kan yang datangkan tuh kan waktu itu kan masih dalam masa pemberontakan, jadi yang dikirim dari sana itu pada umumnya itu kan tentara, brimob, kalau dulu bilang mobrik. Nah mereka itu kalau kumpulkan biasanya namanya aparat biasanya itu kan dengan egonya masing-masing, ada kala susah. Jadi itu ada kala, jadi kita ini timbul dengan tunggulan. Jadi seperti yang tadi dibilang tahun 2002 pas Pak Teo datang, dia ngajak kami untuk bagaimana kita bangun Flowomora baru. Jadi bikinlah Flowomora baru. Ya kita tidak punya pemikiran yang macam-macam, kita hanya bilang mari kita sama-sama di tanah rantau ini kita berkumpul, kita saling mendukung dalam situasi apapun juga. Nah, mari kita bangun Flowomora. Jadi bangun Flowomora itu dalam kesederhanaan. Nah, lalu jadi kalau kita bilang kan banyak juga anak-anak yang lahir di sini. Kenapa kok tidak kita buat supaya mereka juga walaupun belum pernah pulang tapi mereka bisa mengenal budaya mereka. Ya, seperti makanan-makanan khas kan kalau di sini kan kalau kami itu biasanya makanan khasnya itu kan biasa bilang, kalau kami kan makanan utama di sana itu kan kalau di sini bilang gumbili, kalau kami di sana bilang ubi kayu. Singkong. Lalu jagung. Nah, kalau di sini kan orang makan jagung muda. Kalau kami jagung kering. Nah, itu iya, itu nanti direbus, dikasih dengan kacang merah, itu namanya jagung bose. Nah, kalau ada jagung yang memang jagung kering itu direbus tanpa campur apa-apa ya disebut dengan jagung ketema. Nah, jadi makan jagung. Nah, jadi banyak kalau menu jagung maksudnya. Iya, banyak. Banyak. Di sana kan jagung. bukan Jadi kalau masak, daerah seperti tempat kalau lain. masak nasi biasanya dengan jagung yang sudah ditumbuk, kan jadi nasi jagung. Nah itu karena memang ya kenapa harus di sana kebanyakan kalau sudah nasi mereka harus tambah itu karena kan dia punya daya tahan untuk itu kan kenyangnya itu lebih lama kalau kita makan ubi maupun jagung ketimbang kita makan nasi. Nah itu jadi itu kenapa itu. Lalu memang sebenarnya di sana banyak kalau dia punya makan karena hampir setiap daerah itu punya makanan Khas masing-masing. Karena kami ini kan orang bilang provinsi kepulauan. Iya, kepulauan. Nah, kepulauan dengan suku juga yang banyak sekali. dan bahasa berbeda-beda. Bahasanya banyak. Dialeknya bahkan dialek maupun bahasanya tuh beda-beda gitu nah. Macam saya ini dengan Pak Jo. Itu kan satu daerah, tapi kalau nanti ke timur dengan yang ke barat itu bisa sudah lain. Dialeknya lain, dia punya kosakatanya juga sudah berbeda. Ada kala kosakatanya sama tapi artinya Beda. Ada yang katanya sama, yang di satu sisi suku lain itu halus pengertiannya, tapi yang kalau satu itu kasar benar. Gitu. Nah, jadi kalau maka itu kalau kami di sana itu bahasa persatuannya itu biasanya bahasa Indonesia. Cuma pakai logat. Logatnya itu yang akan kental. Soalnya kalau tetap pakai bahasa daerah, ada kala saya ngomong ini yang di sebelah ini bisa tersinggung. Karena artinya beda, artinya kasar sekali.
bisa orang Bisa bilang sampai menyinggung. menolak ke hati gitu, bisa sakit hati gitu. Nah, jadi itu. Jadi kalau kami kumpul-kumpul tuh ya paling-paling hanya cerita kembali ke daerah, ke sana kampung halaman. Paling-paling kalau ada yang pas pulang dari sana ditanya gimana, ada perkembangan kah di sana. Nah, itu jadi itu. Kota Jadi, seribu wajah. nah, Kota seribu. iya. Kota itu dia bilang kota seribu Jadi wajah. sekarang itu kan dia dengan dia punya wisatanya seperti Labuan Bajo itu kalau kan. Jadi nah itu jadi itu kan membuat orang tuh semakin rindu mau pulang kan karena semakin berkembang kan jadi Betul, itu betul. jadi kan dengan dia punya komodonya, Waduh. Danau Kelimutunya kan Aduh. itu. Yuk ke sana yuk. Itu pengen deh kalau Karena sekarang kan Iya, kalau kesana. transportasinya tuh kan enak. Kita mau Kapan bawa mobil saja. bawa mobil pribadi pun bisa. Betul. Surabaya, Denpasar langsung NTB langsung Labuan Bajo. Labuan Bajo Jadi sudah bisa enak berang ke sekarang. Flores Jadi kalau sekarang. sekarang dia punya transportasi juga sudah mendukung kan. Jadi kalau yang di sini maka itu banyak orang kami dari sana itu ya, karena dia punya transportasinya semakin berkembang kan semakin maju gitu. Jadi itu. Mungkin Ibu gimana selama di Flow Bamora? Apa yang menjadi sangat menarik gitu ya ketika bergabung bersama-sama teman-teman dan sama-sama keluarga Flow Bamora gitu? Saya sih memang dibesarkan dalam lingkungan sangat NTT. Sangat Papa NTT. saya tuh aslinya orang Solor, bukan Solor. Solo. Tapi kakek saya itu merantau dari Pulau Solor malah ke Pulau Sumba, dan kami itu sebagian besar keluarga papa adanya di Sumba Barat. Jadi kayak kain yang saya pakai ini ya motif-motif Sumba. Itu sana kain ya. apa mungkin namanya? Nggak ada namanya sih, tapi cuma kain kita Kain sebutnya tenun. kain tenun Kain Sumba tenun ya. Sumba. Nah, Oh, iya, motif-motif iya. Sumba. Ya udah, karena memang aslinya dari sana, papa juga membesarkan saya juga dengan latar belakang itu dari kecil pun. Saya masuk Banjarmasin kelas 3 SD tahun 76, dan papa juga termasuk orang-orang awal yang bikin Flow Bamora lah ceritanya. Waktu itu ya seperti tadi Pak Theo dan Pak John bilang bahwa ya dulu ngumpulnya sebenarnya yang angkatan darat, angkatan laut, Ya. polisi, itu mereka kumpul-kumpul. Minimal mereka tugas ngerasa gitu ya. satu karena tugas, terus kan karena sering ketemu juga, akhirnya mereka sering kumpul-kumpul gitu. Nah, saya dibesarkan dengan cara itu. Jadi sebulan sekali minimal mereka kumpul. Nah, kalau sudah ngumpul, satu ngobrol-ngobrol, terus ya makan makanan yang khas makanan. dari sana gitu. Kalau sekarang dulu agak sulit mungkin kalau sekarang kita cari jagung bose minta dikirim dari sana. Jadi kalau di sini kita cari jagung bose nggak ada. Nggak ada, ya. Yang bikin nggak ada. Terus jagung bose itu varietas yang dipakai juga beda, nggak ada di sini. Jadi cuma ada di sana gitu. Itu kalau kita ngomong makanan. Kita dibesarkan dengan itu, kita ngumpul satu sama lain, dengar bahasa. Jadi kalau misalnya mereka ngomong bahasa-bahasa tertentu, saya mungkin tidak bisa ngomong lagi karena jarang ngumpul, tapi masih bisa ngerti. Oh iya. Masih ada beberapa bagian suku-suku tertentu saya masih bisa ngerti. Lalu ya kalau pulang ke Sumba sih sering. Kalau yang bahasa yang orang di sana ya saya sudah biasa dengar gitu. Jadi biasa aja. Dan kalau orang di sana itu pulang, kita pergi ke sana terus kita pulang itu biasanya kita bawa kain itu satu koper, berkoper-koper. Jadi salah satu oleh-oleh yang kita bawa pulang itu biasanya kain itu tadi gitu loh. Ya besar di lingkungan ini, makanya kalau sekarang setelah besar juga kumpul-kumpul juga ya memang kayak kita ngerasa ya udah seharusnya kita ngumpul. Iya. Walaupun sukunya beda-beda. Beliau dari yang Pulau Flores, yang di sini dari Pulau Timor. Saya karena lebih banyak menetap di Pulau Sumba, kita tetap ngumpul. Apapun yang terjadi, walaupun nanti suku-suku mungkin mereka bikin kelompok-kelompok kecil-kecil, tapi di Flow Bamora kita cair jadi satu sama lain seperti itu. Sedikit saya tambahkan, sebenarnya pertanyaan Mas Tari itu sangat mendasar. Bahwasannya kenapa sampai orang mau bergabung dengan paguyuban ini? Iya. Padahal kita di sini kan kita di daerah perantauan. Selalu kita mau mencari aman diri sendiri, diamankan diri masing-masing. Nah, setelah saya pelajari bertahun-tahun, sebenarnya kebersamaan itu penting baik dalam suka maupun duka. Betul. Itu yang mereka lihat di situ. Bahwa ketika dia seseorang, kadang-kadang mohon maaf, dia itu hanya seorang warga NTT, bukan perkumpulan kita, tapi ketika dia mengalami hal kecelakaan atau di mana, kami itu Kita yang ngurus. Iya. di situ. Jadi atensi kami itu sebenarnya di situ. Setelah begitu dia bilang dia orang timur, berarti dia saudara kita. Iya. Nah, kami hadir untuk itu. Dan ini jadi bawa bibir kemana-mana.
kalau mereka datang ke Banjarmasin, mereka selalu bilang kami ada saudara di sana. Jadi kami selalu hadir dalam suka maupun duka. Nah inilah letak kebersamaan yang selama ini saya jaga. Ya kan, dengan tidak mau lihat status sosial dia seperti apa, tapi dia adalah saudara kita. Itu yang perlu kami, yang selama ini kami pertahankan terus. Jadi kebersamaan, kebersatuan dalam semangat persaudaraan, karena itulah awal misi kita kan. Ya, itu yang kami jaga. Dan mereka akhirnya dengan sendirinya pengen masuk. Kita bergabung. Kadang-kadang mohon maaf, mungkin dari pulau lain di luar selain NTT, tapi karena istrinya orang kita, dia gabung masuk, lah. dia gabung. Ada situ manfaatnya. Ada yang istrinya bukan orang luar. Bukan macam ini kan? Saya Orang Batak. Saya suami saya orang Dayak. Jadi bahkan Rame. negara lain ada yang warganya bergabung dengan kita Timor Leste. Iya. Nah, itu kan Ada beberapa warganya, orang Timor Leste juga dia gabung. sudah kan dulu kan sebelum ada referendum untuk Ya. jadi negara sendiri kan mereka kerja di sini. Lalu tidak mau pulang lagi, mereka jadi warga negara Indonesia. Mereka bergabung dengan kami di Pulau Bamora karena masih satu pulau kan dengan Pulau Timurnya Indonesia. Jadi mereka minta kita bergabung karena bahasanya masih Mirip ya. begitu. Jadi Kalau ngomong sama Pak Teo masih ngerti ya. Iya. Nah, gitu mas. begitu. Kalau di zaman sekarang ada nggak Bu? Misalkan nih orang daerah timur gitu, yang mencoba perantauan lah di Kalsel gitu. Oh banyak. Justru banyak. Banyak. Nah, setelah mereka lihat dengan keberadaan kita di sini, kita menampung, itu kan kita selalu kasih informasi ke kampung. Ini ada kerjaan ini, umpama pabrik kebun sawit atau tambang, mereka datang itu. Mungkin bukan cuma di Di mana Banjarmasinnya saja ya. Kita kan masih bisa kayak misalnya perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Banyak orang Floresnya itu, kita bilang warga NTT di sana banyak sekali. Mau dibilang kalau 5.000 ada barangkali ya kalau di seluruh Kalimantan Selatan ya. Sesuai data 5.000-an. 5.000-an. 5.000-an jiwa. Kayak di Tanjung ada namanya satu tempat Surian. Bahkan sampai dia itu? punya aparat desanya ya orang kami. Orang Flores, Jadi di orang situ kumpulnya NTT. semua orang NTT. Jadi kehadiran Pulau Bamora memberi kenyamanan juga ya bagi warga Pulau Bamora. Nah itu tujuan kita utama tadi, memberi kenyamanan kepada warga kan. Kalau kita sudah datang rantau kan sendiri kan mau siapa lagi gitu. Saudara yang paling dekat. itu adalah Paling dekat. Nggak mungkin Setidaknya kita. itu memberi ikatan kesukuan, ikatan Iya, apa namanya keluarga dari asal itu ya. Wah, menarik sekali itu ya. Oh seru. Berapa kali terakhir ini ada beberapa orang yang kita cuma taunya dia, ini contoh aja ya, kayak di Hulu Sungai atau kemarin ada juga yang ke arah Batu Licin, ada yang meninggal terus karena tabrakan atau karena apa ya, orang juga nggak tahu ini mau dikemanain, tapi dari dia punya KTP akhirnya kita dapat informasi, oh itu orang dari NTT, diurusin, kita urus. Mau dikubur atau mau dikirim atau apa ya kita urusin. Rata-rata seperti itu. Kemudian ini sudah masuk di 21 tahun ya. 21 tahun ini artinya mungkin 4 tahun lagi sudah silver ya kalau Betul. Udah dewasa. Nah, kemudian apakah ada yang menjadi pembeda dalam perayaan 21 tahun ini? Karena tadi sudah kita lihat bahwa anak-anaknya sudah dewasa. Otomatis penerusnya, generasinya ini sudah harus matang untuk meneruskan tradisi kemudian budaya yang ada di Pulau Bamora sehingga tidak hilang ataupun tidak dalam keseharian mungkin membaur dengan masyarakat Kalimantan Selatan, tapi kan kita harus punya jati diri kan ya. Betul. Seperti saya mungkin orang Sulawesi, saya mempertahankan Sulawesinya seperti apa seperti apa nanti di Pulau Bamora. Untuk 21 tahun ini seperti apa mungkin? Sebelum-sebelumnya memang kita setiap tahun selalu bikin acara. Setiap hari ulang tahun, sebenarnya ulang tahun kita itu di tanggal 29 Mei sebenarnya. Nah cuman kita ngelihat gitu ya, kita lihat 21 tahun itu kan umur dewasa, itulah ya. Lalu kita juga Pulau Bamora memang mencoba, kita bukan cuman jadi perkumpulan yang orang bilang ya kesukuan atau apa. Kita seriously kita memutuskan untuk kita jadi sebuah seperti ormas, dan itu sudah disetujui, sudah ada surat resminya dari Menhub Sudah ada. ya, itu sudah ada. Saya sampai lupa ya. Itu dari 2022 udah ada gitu. Jadi sudah kita udah beda kan gitu ya. Satu, terus tahun 2023 ini kita udah mau masuk yang namanya tahun politik di 2024. Jadi kita berpikir nih,
kita sendiri harus rukun satu sama lain. Lalu kita juga merasa kita di Kalimantan Selatan selama ini kita hidup nyaman karena adanya kerukunan itu, betul ya? Kita nggak mau ingat-ingat lagi lah apa yang terjadi 98, apa sih, kita nggak mau ingat-ingat itu. Lalu kita juga melihat bahwa di Banjarmasin itu bukan cuma suku kita yang ada, yang bukan orang Banjar, banyak suku-suku lain dan mereka juga sebenarnya punya perkumpulan-perkumpulan. Lalu kita tuh lalu berpikir gimana ya kalau kita ngajak mereka juga, kita bikin sebuah expo. Kita nih kangen sama kita punya tanah air gitu kan ceritanya, kita kangen sama kita punya daerah, siapa tahu mereka juga kangen. Yuk kita bikin sama-sama sebuah expo, terus di expo itu kita undang mereka bikin stand gitu ya. Udah kita siapin standnya, terserah kalian tuh mau pamerin apa. Kalau kayak kami sih kain pasti, souvenir pasti, nanti ada makanan-makanan, kuliner-kuliner. Kalau mereka juga mau, monggo, silahkan. Nah dengan begitu kita bukan cuman hanya nanti itu ceritanya mau bikin sebuah pertunjukan yang nanti semua orang datang, bukan cuman itu, tapi ini yang suku-suku lain, kalau mereka mau tampilkan hal yang sama, kita punya teman-teman yang lain yang rindu kampung halaman, rindu makanan, yang Palembang rindu pempek barangkali, gitu kan? Yang Padang kepingin makan rendang yang enak barangkali, mereka bisa datangkan dari sana atau kain-kainnya, ya silahkan. Sebenarnya tujuan itu kita satu. Terus yang kedua, dengan begitu kita juga kepingin nunjukin ke seluruh Nusantara. Yang kedua ke seluruh dunia, Banjarmasin tuh aman. Banjarmasin itu tempat kita semua ngumpul dan tempat di mana kita semua bisa hidup berdampingan tanpa memunculkan perbedaan, tapi kita bisa bersatu. Betul. Sebenarnya itu arah kita pertama, dan kita ingat tahun depan itu mau tahun politik. Iya, betul. Nah kami sebenarnya kepingin tanpa bikin deklarasi yang gimana-gimana gitu ya, dengan expo ini kita pengen nunjukin sebenarnya ini loh, kita di Banjarmasin hidup aman loh. Kita suku-suku yang lain semua diakomodir loh di sini. Iya, betul. Kita di sini bisa diterima, kita bisa hidup baik-baik saja, kita juga bisa berkembang tanpa kehilangan identitas kita dengan kesukuan kita masing-masing. Sebenarnya itu arah kita lebih baik, lebih ke sana. Jadi nanti rencananya stand kita siapin. Karena acaranya 2 hari, ada pertunjukan seni yang kita harapkan budaya itu dari teman-teman suku-suku lain selain kita gitu loh. Tapi kalau dari Flowmore pasti ada ya. Pasti. Dan itu pasti. Kami itu kalau urusan pesta, kami kalau urusan pesta, Juara nih. makan, menari, dansa itu pasti. Pasti Itulah seru. budaya kami. Itu budaya Jadi kita. budaya kami itu di sana kalau orang bilang kalau pesta kita makanan itu tidak terlalu makan itu tidak terlalu Tapi nari, Tetapi happy. menari dia punya itu Dansa- penting dansa dansa juga. apa semua itu yang menjadi itu. Jadi kalau orang mau datang pesta ada kali dia bilang sudah selesai jam makan kah? Udah. Itu baru muncul orang. Makan cari dansanya, Oh. cari babynya, Babynya. sama biasa. Jadi orang bilang kita kalau di sana bilang pesta nikah itu dia tidak pada hari hanya. Jadi 2 hari Nanti. sebelum hari H dan 2 hari setelah hari H itu masih tetap rame gitu. Jadi jadi di sini juga kita mau bikin gitu kan bahwa keberadaan kita juga punya arti bagi benua ini kan. Jadi bagaimana kita mau menyatukan segala perbedaan itu kita jadikan satu, bahwa perbedaan itu kan indah, ya kan. Jadi kalau yang indah itu harus kita jaga, jangan sampai kita rusak. Nah ini ide kita ke sana. Kenapa kita bikin Expo Nusantara? Padahal gagasan awal sebenarnya kita hanya mau bikin Expo Flowmora. Tapi kok rasa kok kayak ego kita tuh terlalu tinggi gitu. Nah lebih baik kita bikin ini kan, kita mau merangkul semua. Dan kedua, dengan kita merangkul semua, keberadaan kita pun juga punya makna bagi orang lain di sekitar kita, dan punya makna juga bagi daerah di mana kita cari makan. Orang bilang kan kita sudah makan, kita sudah apa kok nggak tahu terima kasih. Mari kita bangunlah. Ya. Di situ Dan juga kita punya budaya itu kita akan tunjukin habis-habisan, istilahnya
kita buka acara kalau kemarin-kemarin mungkin orang berpikir sebelum-sebelumnya kita bikin acara HUT itu di gedung Ya. atau di tempat yang tersendiri. Kali ini kita mau kasih tunjuk sama semua masyarakat Banjarmasin. Kita buka acaranya di Siring. Nanti besok malamnya kita juga bikin acara gembira, acara puncak kita juga di Siring. Jadi masyarakat semua boleh hadir, semua orang boleh nonton. Kita pesta rame-rame. Arahnya Artinya seperti itu. benar-benar berada di pusat masyarakat berkumpul gitu ya. Ya, betul. Itu kapan-kapan untuk waktunya? Tanggal 2 sampai tanggal 3. Sampai dengan tanggal Apa? Juni. 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 Si data kan bisa merasakan orang yang kami bilang di sana itu bilang daging CI. Kalau daging CI itu kan sebenarnya sama kayak daging dendeng. Tapi punya kami ini nih itu diasap bukan dicemur. Gitu. Jadi diasap. Jadi dia itu tetap basah. Tapi dikasih dengan bumbu. Jadi walaupun masih mentah pun bisa dimakan itu. Jadi kalau dendeng kan kita mesti masak dulu apa semua. Kalau ini walaupun mentah bisa. Ya karena dia sudah dimasak kena asap. Asap saja. Jadi itu yang biasa kalau orang pergi ke sana pasti dicarinya. Dan itu khas. Dia pakai daun sama batang yang untuk mengasap Membakarnya itu tuh. dan membakarnya itu daun kosambi, pohon kosambi itu khas. Seperti Khas. kalau kita di sini bilang tuh kayak apalah gamal ya. Ada loh pohon gamal yang biasanya kan tahu Bang, orang pertanian ya kan? Orang yang tahuan orang Yang kedua kan ini kan udah besarnya di kota soalnya. Kalau daun pisang tahu nih. Kayak pohon gamal kalau di Banjar kalau masih tahu ya di pinggir-pinggiran gitu. Gamal tuh biasanya dibilang gamal karena ganyang mati alang-alang, dia bikin mati semua alang-alang, tapi jenisnya mirip itu kosambi. Itu khas, baunya khas, bau asapnya itu khas. Jadi daging itu sudah diikat terus cuman ditaruh Gantung. begitu aja. Digantung. Ada yang digantung, ada yang ditaruh dan diasap dari bawah. itu pasti ada ya Bu. Soalnya saya pastikan kan tadi udah nandain yang jagung tadi. Gosek. Apa tadi? Soalnya Sei. kalau jagung saya belum mau ini karena saya takut nanti kalau belum biasa makan itu nanti sakit perut. Oh iya. Kalau daging saya Berarti acara ini secara tidak langsung tuh kalau kita hadir Ya. itu kita bisa tahu dari ujung Aceh sampai ujung Kalau timur ya? mereka Ya, semua kami mengiyakan berharap itu iya. ya, Oh, kita kami berharap seperti itu ya. berharap Kami berharap seperti itu. Tetapi ada kala ini kan Tergantung dari budaya-budaya persekutuan lain ini kan ininya ada apa. kala mereka bilang kami ada yang tidak punya perkumpulan, hanya ada nama tapi gitu. Jadi ada kala memang itu sesuatu yang kalau punya kami memang benar-benar ada gitu. Nah, jadi gitu. Pokoknya datang Aktif, belajar gitu. tari-tarian. Iya. Nanti kita bisa ruku tenda rame-rame, Apa tuh, terus Ru? kita bisa jai rame-rame. Aduh. Apa lagi? Jadi- Gawi. Gawi. Oh, Iya. itu nama tarian. Itu nama tarian dan tariannya rame-rame. Yang terkenal sekarang tuh selalu ada tuh yang Gawi. lagu Gemu Famire. Gemu Ah, iya, Mamire. iya. Itu dari sana. Sampai ke luar negeri. Nah, Iya. itu dari sana. Itu dari sana. Jadi benar-benar ya Mau semua mereng. masyarakat Kalimantan Selatan Banjarmasin tuh datang itu dan Jadi kita ikut mencoba goyang, semua kita boleh. goyang sama-sama. Menarik gitu. Jangan nggak datang kayaknya ya. Datang, harus datang, Kayaknya harus harus datang. Ini harus masa datang. teman-teman nih, Apalagi kan sobat Kompas TV. kru ya Pak Jo ya. Apalagi kru Kompas kan. Ya. Kita berharap banyak hal yang bisa didapat lah ya. Kan selama ini kita apa ya? Kalau kita bilang suku-suku kan termasuk kita juga Flow Bamora kan kita kalau bikin acara sendiri. Bikin acara yang tertutup hanya untuk kita-kita aja. Nah, sekali ini kami mau menggerakkan teman-teman dari perkumpulan apa istilahnya ya kerukunan mereka suku-suku itu juga. Yuk kita sama-sama expose. Iya. Karena kita maunya seperti itu. Banjarmasin ini kita udah hidup sekian tahun, kita cari makan di sini. Ayo kita tunjukin bahwa kita juga ada. Nah, seperti itu sih. Bi. Kita ajak mereka Ya, lah, kita ajak bersama. mereka. Jadi ini pertama kali kita akan jadi ini uji coba. Uji coba sih. Memang ini kita bisa lakukan kami rencana Mungkin kita untuk bisa jadi tahun-tahun mungkin berikutnya. tidak 1-2 kali aja kita bisa adakan mungkin bukan dalam rangka Bukan dalam ulang tahun pun event kita ulang mau tahun saja. Oh. bikin gitu. Jadi ini kita macam suatu uji coba bisa nggak kita lakukan ini. Ini Jadi memang ini ada rancangan ke depan yang
Lebih besar. Bisa ya. lebih besar lagi. Tapi artinya ini memang jadi terobosan Ya. di Iya. 21 ini ya. Ya. 21 tahun kan usia dewasa ya, Iya. masa acaranya cuma ngobrol kecil gitu loh. Bikin agak gede sedikit lah gitu kan, sambil kita ngelatih juga, ayo ikut bergabung. Mereka juga mau nggak mau, masa yang nari gawi atau jai cuma kita yang tua-tua, yang muda-muda. Mereka lebih senang loh, mereka lebih excited, makanya nanti ikut. Ya. Belajar. Banyak Seru yang, itu. banyak yang muda ya, tenang aja. Banyak kok. Apalagi kalau di sana kan kalau dia tarian itu kan mesti berpegang tangan. Oh, iya. Siapa tahu pada saat getaran. Oh, jadi getaran. Yang masih jomblo kan bisa. Itu jadi begitu. Itu. Tapi kalau yang sudah punya jangan Jangan coba-coba. Tapi seru kok. Ya kan Iya. seperti line dance Jadi gitu kalau- kan. Tapi dengan cara kita, biasanya kita semua pakai baju adat lah ya. Ada line dance seperti itu, ada yang lingkaran. Ada yang nanti yang kita keliling keliling nari semua rame-rame. Aish, Jadi banyak orang acara. bilang sudah tidak melihat lagi situasi dia nih umur mau Iya. apa warna kulit, Semua ikut sih. ya, agama itu nggak semua. Itu jadi nyatu Cair semua. semua. Seperti tadi Oh. tujuannya ya ada sebuah Ya. perpaduan, ada harmoni di Ya. situ ya. Dan tariannya mudah, bisa melihat aja sebentar ini sudah bisa. bisa. Gitu. Kalau apalagi kalau sudah biasa game Famiro ya. Beres itu Dia pasti mulai putar ke bisa. kiri, putar ke kanan. Nah, seperti itu lah kurang Kalau lebih. tertawa nih berarti pernah. Ya, Mbak. Kan organisasi yang sudah punya berbadan hukum yang tetap. Ya kan? Jadi momen ini sebenarnya kita juga mau bilang sama provinsi kita, hey come on, kami Kita sudah ada. hadir di sini. Ya. Oh iya. Ya, kami hadir di Banjarmasin, Iya. Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Pendekatan antara G2G kan juga harus kita gerakan. Iya. Ya, kami hadir sebenarnya untuk mewakili itu, bukan kami pribadi, Iya. tapi mewakili keberadaan provinsi secara keseluruhan. Dan ini harus ada tanggapan dari provinsi Kalimantan Selatan, kan begitu. Nah itu sudah antara G2G. Kami sebenarnya sign-nya ke situ Pak. Jadi sehingga ke depannya itu kita juga tentunya harus menjaga tertib damai, tertib aman, tertib bahagia, itu harus kita jaga terus. Apapun kegiatannya. Karena kita boleh bilang orang timur, tapi kami harus jaga kerukunan Kalsel ini, orang benua, karena kita di sini. Ya. Nah itu sebenarnya misi kami satu untuk membuktikan sama NTT, come on, kamu tolong sampaikan dulu ke sini. Kami ada di sini. Kami tetap jaga nama, tata kami tetap berpijak di mana langit kita junjung di situ. Harus kami jaga. Itu Iya. saya. Misi kami sebenarnya itu. Tidak hilang gitu ya. Tidak Iya. hilang, gitu Pak. Gitu. Kalau tema acaranya ini apa, Bu? Kalau Sebenarnya temanya kita sih ngambilnya bersatu dan bergerak untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bangsa. Jadi bukan cuman kesejahteraan kita aja. Karena kita berpikir gimana mungkin kita sejahtera kalau kondisinya kita tidak rukun satu sama lain gitu loh. Arahnya kita sih sebenarnya ke situ. Dengan keberbagai macaman suku yang ada di Kalimantan Selatan, kalau kita bisa rukun, kita bisa nunjukin keluar kita rukun, ya kebahagiaan semuanya juga rasanya bisa dicapai gitu loh. Iya kan? Kerukunan itu utama sih. Apalagi nih menjelang tahun politik loh ya. Ya memang itu Ya sih kan? yang momen. Daripada kita bikin deklarasi apa yang nggak jelas gitu. Tapi kalau kita bisa menghadirkan sekian banyak suku, misalnya mereka juga bisa ikut dan di stand, mereka bisa ikut tampil, mereka bisa memamerkan budaya, makanan, kuliner mereka. Kita udah nggak usah ngomong lagi, kita udah bisa share ke seluruh dunia. Woi, Banjarmasin aman, woi. Aman. Gitu. Banjarmasin asik. Iya, itu dia. Itu sih cara kita ya, makanya itu cara kita ya. Orang lain mungkin pakai cara yang lain. woi-woinya nanti di-cut ya. Enggak lagi, itu Apa gaya anak itu? muda itu. Enggak itu, aduh, gaya anak muda itu. Supaya mau tertarik untuk datang gitu. Iya. Muda banget sebenarnya. Soalnya melihat anak-anak muda sekarang kalau Ngomongnya kan melihat kayak ini, gitu aduh, tuh. Gimana gitu. Iya, iya. Kalau kita kan mau itu kan supaya biar anak muda dia dengan gaya modern, Iya. tapi dia Iya. tetap Ah, tuh. Jaga tanam jati dia diri. punya kultur budaya jati Iya. dirinya itu tuh Iya. tetap ada. Jangan dia jadi orang Indonesia tapi gaya orang Barat. Ya. Nah, itu kan Dan lebih seru. menyerupai budaya kita sendiri kan budaya Barat lebih. Ini sekarang kan kita melihat kan sekarang kan anak muda kan
terkontaminasi kan dengan budaya Korea. Iya. Nah, iya kan? Karena kan anak-anak Iya. berarti kan lebih banyak. Itu dengan juga nanti salah budaya satu yang Korea kita gitu. pingin ini, Gitu. salah satu yang pingin kita usung juga nanti itu kita mungkin ada seperti apa ya, lomba fashion. Oh, Lomba fashion juga ada di hari-hari pertama itu juga kita ada lomba fashion tapi mengolah kain dari NTT. budaya gitu, Iya, budaya iya. daerah. Terserah dia mau Seperti dia yang apa. Ya buat yang Bapak. sebenarnya dipakai. Sebenarnya aku pakai juga. Ya terserah kalau mereka misalnya bisa membuat itu hanya jadi baju atau nanti mereka pamerkan untuk gaya fashionnya Iya. atau mungkin ada yang amat sangat kreatif memadukannya dengan sasirangan itu luar biasa gitu kan. Iya, benar, Terus benar. dipadukan misalnya dengan warna yang lagi sekarang tuh rame kayaknya yang polos-polos bahan linen apa-apa gitu-gitu kan itu lagi seru. Loh ini fashion, aku Fashion. juga tahu fashion lah. Iya, dari tampilannya sudah fashionable. Iya kan? Maksudnya supaya mereka punya kreativitas, mereka juga bisa lihat, iya ya, kain dari sana tuh bagus. Kita berharap teman-teman nanti suku-suku yang lain, loh Palembang juga kan sebenarnya kainnya nggak jelek, bener ya? Iya. Selama ini kita cuma taunya sasirangan ya, kita di Banjar haruslah Iya, tahu benar. sasirangan, bener ya? Tapi juga teman-teman yang dari suku-suku lain, mereka juga secara otomatis bisa promosi juga Iya, gitu iya, loh, iya. bahwa kita juga punya loh kain-kain bagus. Jangan kayak Korea, bosan. Tapi memang itu kekayaan alam yang sangat menarik ya. Oh, iya. Kalau saya tuh punya kebiasaan ini Bapak Ibu ya. Kalau saya ke suatu tempat, suatu daerah gitu keluar dari Kalimantan Selatan, pasti nyari Apa yang khas? khas. Kalau ada yang nyari baju, misalnya kainnya atau apa. Nah, kalau saya tuh suka cari topi biasanya. Oh, topi Oh. khasnya apa gitu. Ntar ada topi khas. Oh gitu. Ntar ada topi khas. Ada topi khas. Tak pernah kan pakai topi yang kayak topinya Meksiko, Meksiko. terus ada apa namanya? Ada antennya itu. Oh, itu topi rote ya. Ya. Oh iya. Kalau pernah lihat saya Oke. biasa yang main pakai itu ya. Oh, itu Ya, Susano. Itu tas ando. Biasanya pakai topinya Ya, iya. Iya, karena bahannya sama dari daun lontar itu. Daun lontar. Iya, Sasanto. alat musik Alat musik Sasanto dia itu. pakai topinya itu. Dia itu bahannya itu dari bambu dan daun lontar. Daun lontar. Daun lontar. Jadi dia punya perutnya itu dari daun lontar Yang itu dikeringkan. dikeringkan lalu dibuat perutnya lalu batangnya itu dari bambu. Bambu baru dia kasih senar di Berarti dalamnya. nanti di expo itu etnik banget ya kalau kita di Tabalong ada Wiwish, etnik. wiwish, Ya. wiwish. Iya. Kita harap seperti itu. Kita harap seperti itu. Kalau pengen kenal lebih jauh tentang rumor seperti apa ada di situ. Ada di sini. Ada Apakah di situ. bisa belajar bahasanya juga di situ kira-kira? Bisa kalau mau. Bisa. Kita yang di Banjarmasin aja ada 7 bahasa, 7 perkumpulan 7 bahasa itu. Iya. Kali aja kan mau nanti ketemu mungkin ketemu orang Ada nih yang udah naksir orang NTT kayaknya. Flores aja, Flores yang pulau kecil itu aja, itu bisa Berapa sampai 30-an 30-an Gitu. dialek. Dialek. dialek bahasanya Dan beda. dan beda. Iya. Iya. Padahal pulau kecil aja. Mungkin Gini ya. berapa puluh kali Pulau Kalimantan. Kalau gitu gini, saya mau nantang sedikit. Selamat paginya, ini kan abang dari dari Sumba ya? Dari Ini Sumba ya. Hmm. Nah, boleh mungkin masing-masing selamat paginya apa beda? Jangan suruh aku mereka berdua aja. Ah iya. Selamat paginya seperti apa? Apakah beda tuh? Nah kalau kayak macam saya ini kan di daerah perbatasan Timor Leste. Ya. Jadi bahasa kami itu sebenarnya bahasa Tetum. Bahasa Tetum. Tetun. Nah, Tetum yang dipakai di Timur Leste itu di juga. Belu. Nah, di Kabupaten Belu kan. Nah, kalau jadi kayak macam kita umpama tabe awan. Tabe awan tuh selamat pagi. Selamat Oh, pagi. dami apa? Tabe awan. Awan tuh pagi. Cuma satu. Nanti Masih ada kesana. 30 yang beda. Tabe Ormanas. Selamat siang. Selamat siang. Nah, terus itu. Beda lagi Ada lagi siang. bedanya seperti apa? Ende punya. Ende punya apa? Punya saya belajar sama Pak Jo. Eh, Sama Pak Jo nanti. Itu. Kadang kita menarik ya punya banyak kosakata gitu. Oh banyak sekali. Kalau dari sana banyak Dan sekali. memang Mbak kita harus memang setiap daerah itu memang kita Eja, harus belajar enu. kosakata karena saya bilang seperti tadi ada kata yang sama di satu daerah itu artinya halus tetapi di yang lain daerah lain itu bisa Bisa jadi makian. jadi makian Oh, gitu. gitu. Iya. Jadi situ- hati-hati. Nah, Sebenarnya khasnya begini mas. Kalau bilang umpama mas bilang Eja, oh berarti dia itu orang Ende. Ende ya Oh, iya, Eja jadi biasanya. kenal gitu ya. Kalau bilang Kai, oh berarti Kai. dia orang Bajawa. Bajawa. Kabupatennya lagi. Ah.
Lagi kalau Kesa itu orang Labuan Bajo sana Manggarai. Pusing kan? Orang Kupang. Pusing kan? Terus nanti kalau ada yang panggil ibu, terus dia sambung lagi sama kakak, jadi ada yang panggil saya kakak ibu, pusing kali ya? Kakak ibu. Iya, begitulah. itu Jadi ada yang kebiasaan bahas, ya. Kupang, itu dia hampir mirip-mirip Ambon. Mereka ngomong pakai beta. Jadi Seperti jadi- itu. Ada yang ngomong halus sekali kayak orang Sabu, orang Rote, itu mereka ngomong dengan suara rendah. Kayak Apa orang namanya? Solo. Solo ya. Solo, bukan solor, apa? Rote, Sabu. Jadi- Itu bahasanya mereka kalau ngomong lembut sekali. Jadi Mereka kayak orang ngomong. Jawa bilang orang Solo. Iya. Kalau mengarah gitu. Memang mereka biasanya ngomong dengan nada rendah. Emangnya gayanya di sana tuh berbagai-bagai, susah. Kalau kayak dia ngomong kan selalu tinggi, kayak aku tinggi gitu kan. Bahwa pimpinan seorang raja kan, bagaimana kuasanya raja itu kan. Jadi mereka terbawa dengan itu. Gayanya itu. Jadi jangan berpikir kalau kita ngomong kalau kita ngomong darah biru dan sebagainya itu cuman ada di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, terus cuman ada di Banjar bilang Gusti gitu. Di sana juga ada gitu. Setiap- Ada suku-suku yang ini karena nama ini saja kita sudah tahu nih suku Bangsawa. Itu. Dari nama. Iya kan, dari nama, dari farm yang dia gunakan tuh udah ada. Ya seperti itulah. Banyak Belajar di Expo. hal. Mau belajar di Expo Banyak. datang nanti. Tanggal Banyak berapa nih? hal. Tanggal 2. Tanggal 2 sampai tanggal 3 Juni ya. Juni. Juni ini tuh wajib tuh datang. Tadi ada apa lagi? Ada Dia mau makanan tahu sudah pasti. CI-nya pasti, jagung Harus bose CI. gitu kan. Nanti pas di stand dari situ. Kain ada ya. Ada. Pakaian bisa. Kita sih masih berharap kita berharap sebenarnya dari Nusa Tenggara Timur sendiri, dari pemerintahan sana, siapa tahu mereka bisa datang dengan mereka punya misalnya misi pariwisata mereka. Nah, kita berharap kemarin itu mereka sudah ada ngomong sebenarnya bukan cuman CI sama jagung bose. Ada juga kemarin yang mereka memperkenalkan tahu apa namanya? Daun apa? Kelor. Daun Kelor. kelor. Masakan daun Kalau kelor. kita kan di sini nggak kenal ya daun kelor biasanya terus dihubungkannya sama hal-hal yang beda, bukan biasanya itu dihubungkan dengan hal-hal yang mistik gitu ya. Tapi tahukah Anda daun kelor itu bisa dibikin minuman yang enak sekali. Mudah-mudahan. Sayuran. Kalau di Indonesia, kalau dari Surabaya, ya Jawa Timur, Bali itu yang dimakan dia bukan cari daunnya, dia cari buahnya. Kita bilang di situ apa? Buah kelornya itu enak dibikin sayur asem. Beneran enak. Beneran enak dibikin kalau kelor. enak gitu. Tapi daunnya itu yang ngomongnya sama ibu-ibu. Marketingnya bagus. Daun kelornya itu memang selama ini udah diupayakan di mana-mana buat jadi minuman. Nah, kita berharap kalau mereka dari sana bisa kirim datang ke sini, mereka punya utusan pariwisata misalnya, kita juga sediakan mereka stand. Kita undang. Bisa belajar juga dari mereka. Dari NTT. Ya. Pak Victor, semoga berkenan. Pak Victor kan? Ya. Betul. Pak Victor Lesko datang. Semoga berkenan warga Kalimantan Selatan, warga Pulau Bamora Kalimantan Selatan ini benar-benar punya terobosan yang sangat bagus, yang tentunya menghadirkan sebuah harmonisasi di Kalimantan Ya, Selatan. betul. Kan kesempatan juga kalau mereka memang mau promosi budaya, promosi pariwisata, ya sudah kita siapin tempat sih. Kalau mereka memang berkenan hadir ya, seperti itu sih. Semuanya hadir. Jadi kalau memang kita kalau mau berwisata ke NTT itu 1 bulan nggak habis. Nggak habis. Iya. Capek Apalagi dia lagi punya keliling-keliling. wisata lautnya kan. Waduh. Waduh. Ada yang seperti orang bilang laut Karibia. Iya. Kalian. Dia Ke Sumba Karena aja itu. warnanya itu ya, warna lautnya. Dia punya warna pasir aja, ada pasirnya. pasir Banyak-macam. ada pasir merah, ada pasir pink, pasir ini pantainya itu. Berwarna-warni. Warna-warni. Tapi nggak usah dihadirkan ke sini. Yuk ke Kita harus Sumba yuk, ke Sumba yuk. Ya, Ke Labuan Bajo aja. Labuan Bajo aja udah bagus Udah. banget.
Ini sebenarnya ya tadi ketika menghadirkan Pulau Bawamora di Kalimantan Selatan itu seperti mengajak orang Kalimantan Selatan juga untuk Pulau Bawamora. Betul. Ya? Iya. Betul. Jadi, Ada punya kami, ada orang Kalimantan Selatan yang Pak Andia. Dia orang Barabai. Almarhum. Ya almarhum, dia sudah almarhum baru. baru aja tahun ini tadi. Jadi dia ke NTT pada masih umur 19. sangat muda ya. Dia Masih kerja SMP. lama di Kupang. Jadi dia lalu kerja di PNS. sana, PNS. PNS, lalu pensiun dia kembali ke sini. Dia bahkan nggak mau bergabung dengan orang Barabai, dia bergabung dengan orang Malah Pulau Bawamora. masuk di Pulau Bawamora. Om Andi. Jadi karena itu. Jadi bahkan dia bilang kalau bisa saya mau Super pulang aktif kembali dia. ke sana gitu. Jurang Banjar tuh ketanahan sudah. Tanah. Itu minum banyak. Dari benar-benar dari muda. Kalau Berarti ya, wah, orang. nah ini dia punya. Enggak, soalnya begini, Semuanya ini. soalnya yang saya tahu ya, misalnya kita di sana kan berladang. Ya, Oh. berladang ya. Kalau kalau kita mau panen gitu kan, dari mau panen kita bikin gubuk-gubuk di ladang kita masing-masing. Sudah mulai sore hari mereka sudah cuci, mereka punya parang, mereka sudah selesai, mereka punya ini, mereka nggak pulang ke rumah karena biasanya ladangnya kan jauh dari rumah. Kayak kita kalau di Banjar juga yang ladang berpindah itu, tapi kalau ini memang ladangnya jauh. Nah, mereka tinggal di dangau-dangau Pondok atau situ. di pondok-pondok. Dari pondok ini kita mulai nyanyi, nanti pondok yang di sebelah sana Saut. mereka saut, sebelah sana saut, itu saut-sautan. Jadi menyanyi itu apa ya? Bagian dari hidup. Bagian dari komunikasi. Jadilah Jadi pantun. benar-benar mereka bersaut-sautan kalau di kampung. Beda kan kalau orang Banjar kan masing-masing ya. Lo orang Dayak juga kayak itu. Keraton nanti gimana di setting di sana? Biar kita tahu. Tinggal di Banjar lah. Karena tinggal di kampung lah. Kalau di sana begitu. Jadi kalau kita pulang, kalau saya kayak ke Sumba gitu ya. Waktu saya masih kecil, agak-agak lebih muda, nenek saya gitu, kita ke kebun. Ngapain saya bilang ini kebun, nggak usah pulang, kita tinggal di sini. Itu mulai, yang di sini mulai nyanyi, yang di sana udah nyaut, itu terus saut-sautan. Lagunya sembarang maksudnya. Ada lah lagu kita masing-masing. Mulai dari sini mulai nyanyi terus, itu saut-sautan. saling apa? Kayak orang bilang kayak berpantun. Berjawab berpantun gitu. gitu. Ya. Kayak ngobrol tapi nyanyi itu dari satu pondok ke pondok yang lain gitu. Makanya kalau bilang nyanyi itu wah orang sana pinter nyanyi, ya iyalah bagian dari hidup kita. Genre ngomong. Ngomong aja udah kayak nyanyi. Seperti itu ya, memang budaya kita memang seperti itu. Kalau di sana kan orang berladang ya, jarang yang sawah seperti tanahnya kan beda. Kalau di Nusa Tenggara Timur kan beda, nggak sama seperti yang di daerah misalnya kayak di Jawa itu kan beda gaya. Pulau kalau gitu ya, Pulau Pekerja Sumba keras. itu aja itu kelihatan. Kalau Sumba Barat itu lebih subur karena dia lebih ketinggian dan sebagainya. Tapi kalau kamu ke Sumba Timur lebih kering gersang, dari atas kita naik pesawat itu kelihatan kok. Kita udah bagi gitu ya. Batu karang dulu. Batu karang lebih banyak kalau dari atas. Betul. Pohon-pohon yang hijau-hijau itu kalau kita lihat, oh ini pasti Sumba Barat ini. Yang sebelah sana karena memang kota pantai kan. Kalau Sumba Timur kan pelabuhan di sana, Waingapu apa segala macam. Memang beragam sekali. Dan beda gayanya bertani, gayanya berladang di sana ya nggak sama dengan Apalagi kalau Flores Timur ya. Flores Timur. Itu lagi dia kejar ikan paus aja dia kejar pakai sampan di sini kita bilang kelotok. Ya. Tombak. Tombak, pakai tombak. Paus. Iya. Paus. Di apa itu di Dikejar dan dikejar, memang untuk ditombak. untuk Kalau dimakan. ikan paus itu kan dia muncul, dia kan bernapas kan air ada seperti air mancur. Iya. Itu mereka kejar. Mereka kejar. Pakai dengan perahu tuh. Ya, perahu di sini kita bilang yang jukung Yang itu. jukung itu, Nah, iya. itu jadi itu nanti mereka ada beberapa jukung mengejar. Jadi nanti ada satu di depannya tuh ada satu juru tombak. ya. Jadi nanti dia tombak itu tombaknya itu tuh dengan sudah diikat dengan tali kan. Jadi itu dia melompat ke laut itu menikam ikan paus. Jadi jangan bilang kalau laut urusan nelayan dan sebagainya itu cuman punyanya orang Sulawesi Selatan. Please, jangan. Kami itu di pulau-pulau kecil, sedikit keluar sudah pantai, sedikit keluar sudah laut. Laut. Itu. Jadi kalau Itu bagian memang- dari kehidupan kita juga. Kalau Jadi nanti sekaligus di kan Expo ini kira-kira ada berapa orang dari warga Pulau Bawamora yang akan meramaikan gitu?
Yang pasti setiap kabupaten tuh mereka ada acara. Nah, kalau bilang jumlah orang yang hadir itu kami targetkan sampai 2.000-an, orang. 2.000, 3.000. Cuma mungkin tidak mungkin satu kali mereka datang gitu ya. Mungkin pada saat pembukaan ya kalau memang dimungkinkan teman-teman dari kayak dari Surian, dari Tanjung, dari Karena kami Kota juga Baru, di 13 daerah Sungai kabupaten ini Danau kami itu ada satu komunitas orang Flores yang mereka memang kerja di tambang. Lalu kalau kita lihat ke daerah Sebamban, ke arah Tanah Bumbu, itu banyak di perkebunan kelapa sawit dan sebagainya. Ya, mereka sih rencananya turun semua. Cuma mereka mau yang di acara pembukaan apa nanti waktu acara puncak ya terserah mereka buat kita seperti itu. Tapi Target kita sudah sih sampai komunikasikan ke 2.000-an mereka. orang. 2.000-an orang Iya, itu Pak. khusus dari Flowmora Dari sendiri. Flowmora. Kalimantan, warga Banjarmasin Ya Kalimantan Selatan. Kalimantan secara Selatan sih. keseluruhan. Untuk warga umumnya ada targetkah berapa orang kira-kira? Oh, itu open kan, itu kan open market ya kan. Artinya ruangannya terbuka, siapa saja boleh berkunjung. Siapa saja boleh. Ya, Mm-mm. kita terbuka. Jadi kemarin kan kami sempat berbicara dengan EO bahwa di Siring itu kan setiap minggu itu hampir sekitar 5.000 sampai 20.000 orang berkumpul, dan itu menjadi market kita kan untuk Betul. mensosialisasikan tentang budaya Iya. budaya kita maupun budaya-budaya daerah lain jika mereka berkenan untuk ikut terlibat di dalam expo ini. Ya. Nah, tetapi kita sebagai pelaksana paling tidak harus memberi yang maksimal lah. Ya, Jangan sampai kita bilang Expo Nusantara ternyata dia punya gambaran di dalamnya, ternyata kok exponya kok tidak sesuai dengan isi dari tema ini kan, dari judul. Kita berharap expo begitu itu. sih. Kita Ya berharap memang begitu. masih tergantung sama teman-teman dari kerukunan-kerukunan suku yang lain juga ya. Kita memang mengundang, kalau nggak salah di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin minimal itu sekitar ada 25. Iya, 25 suku. Kalau semua ikut gitu kan, kita sih sediain standnya, kita sediain. Cuman ya tinggal mereka, berapa dari mereka yang memang punya kemampuan untuk ikut ya silahkan seperti itu. Ini jadi awal pembuka sebuah acara HUT Flowmora yang benar-benar kalau kita bilang bayangannya akan spektakuler lah. Ya. Harapannya seperti apa? Apa yang akan menjadi output? Apa yang akan menjadi bintang ketika acara ini diselenggarakan dan selesai? Mungkin bergantian saja. Dari Pak John dulu kan? Ya. Jadi output yang kita inginkan ini itu akan terjadi kerjasama antara dua provinsi, Kalimantan Selatan dan Banjarmasin, tidak hanya dari segi budaya, mungkin dari segi ekonomi. Perekonomiannya kan kita saling tukar budaya, saling tukar hasil, sehingga pada satu saat nanti bisa mengembangkan dan punya nilai manfaat bagi masyarakat kedua provinsi. Itu jadi tujuan utama kita itu. Jadi supaya memang kita yang berada di sini punya nilai bagi daerah kita maupun di daerah di mana tempat kita berada. Jadi kita jangan hanya sebagai penonton, tapi kita memberi sesuatu mempunyai nilai tambah bagi keberadaan kita, itu mempunyai arti. Ya, kalau dari saya mungkin event ini membuktikan bahwa kita ini selalu menjunjung tinggi keberagaman yang ada. Jadi kita selalu menjaga keharmonisan dalam beda suku, ras dan agama, dan itu adalah harga mati yang harus kami pertahankan demi kerukunan dan keutuhan warga Banua ini khususnya, dan secara keseluruhan tentunya untuk bangsa dan negara kita ini. Dan misinya sampai ke sana. Ya, dalam jaga kerukunan itu. Ya. Ya, Bu Ana, mungkin sekalian juga tambahin sedikit, kenapa jadi harus banget ke expo ini? kalau nggak datang ke expo ini ruginya lebih banyak sih daripada untungnya. Ya, ruginya apa, jadi nggak tahu apa-apa. Kalau datang, kita berharap seperti tadi, kalau ada beberapa suku yang bisa ikut juga, Anda yang datang sekaligus Anda bisa lihat bahwa keberagaman itu bukan sesuatu yang harus kita jadikan sebuah pertentangan, tetapi kita semua harus belajar untuk tidak mendiskriminasikan apapun. Toh dari perbedaan-perbedaan itu ternyata kita bisa hidup berdampingan loh di Banjarmasin. Kami sudah ada 21 tahun, itu 21 tahun itu yang kelihatan, yang selama ini diakui. Tetapi sebenarnya orang Flores
orang dari Flobamora sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Bahkan sejak Indonesia merdeka pun sudah banyak orang Flobamora yang ada di Kalimantan Selatan. So please, kalau Anda datang, mudah-mudahan Anda akan melihat bahwa perbedaan itu indah. Perbedaan itu luar biasa indahnya. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai sarana untuk kita saling gontok-gontokan. Tapi ayo kita jadikan perbedaan itu sebagai kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia tuh loh. Kita beda, tapi kita Indonesia. Ya, seperti kita selalu ngomong, saya mungkin 100% orang Flores gitu, orang Flobamora, orang NTT, tapi saya juga 100% orang Indonesia. Kita berharap semua orang yang hadir pada saat itu, yang orang Banjarnya, orang suku-suku yang lain, punya kesadaran yang sama bahwa perbedaan itu indah, bahwa perbedaan itu harusnya bikin kita damai satu sama lain, bukan saling gontok-gontokan. Saya pikir itu sih, itu yang paling penting. Datang, lihat. Yang paling seru nanti pada malam penutupan, ayo kita nyanyi dan nari rame-rame. Seru pokoknya. Malam penutupan, janji. Ya. Itu janji kita itu. Asik. Ya. Jangan nggak datang kayaknya. Rugi kalau nggak datang rugi. Kalau kita punya kalender of event sendiri ya, kita kalenderin dulu nih tanggal 2 sampai tanggal 3. Datanglah. Banyak yang akan bisa kita lihat di situ. Panas dingin lagi kan, masalahnya tempatnya enak didatangi gitu. Iya. Bukan Bisa ajak jauh. keluarga, bisa Iya. ajak apa kan, bisa lihat. Ambil lihat sop lotok. Baik, terima kasih Pak Theo, ada Pak John juga, dan Bu Ana, Bu Kakak ya tadi ya. Oh, masih terkesan sama ibu kakak ibu. Kakak Ibu Ana. Iya, kakak ibu. Semoga sehat selalu, dan kita doakan juga bahwa Expo di HUT Flobamora ke-21 ini akan sangat sukses mengawali Amin, amin, kesuksesan amin. Flobamora Kalsel di tahun-tahun mendatang nanti. Semoga Mungkin dari sehat. saya terakhir, Boleh. atas nama seluruh warga Flobamora, khususnya panitia, Ya. kami mengucapkan banyak terima kasih Ya. atas kesempatan diberikan kepada kami untuk menceritakan akan keberadaan Flobamora di ini. Semoga kedepannya baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kita jumpa lagi di Come Inside selanjutnya. Terima kasih, sampai Terima jumpa. kasih.